Globalisasi ingin melakukan wawancara tentang kamera analog dengan anggota, yaitu saya sendiri Dimas Farul Hermawan dengan NIM 21013 dan saya Bella Barat dengan NIM 21073 dan saya Wahyu Kurniawan Lahap dengan NIM 210905031 dan saya Santa Febrina Kusmiring dengan NIM 21087 dan saya Raja Baisaragi dengan NIM 21086. Saya Dinda Zahra Daulay dengan NIM 21055. Baiklah, kami akan melakukan wawancara. Ayo ikutin sekarang juga. Baik Bang, selamat siang Bang. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Dimas. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dari jurusan Antropologi. Dan teman saya? Nama saya Dinda Zahra Daulay dari Fakultas Fisip dan jurusan Antropologi. Nah Bang, jadi di sini nih kami tuh ingin bertanya tentang kayak perubahan dari kamera analog gitu Bang. Jadi kayak dari segi harga ataupun dari segi bentuknya itu apakah ada memiliki perubahan atau tidak Bang? Kayak misalnya dari gimana ya, megapikselnya gitu Bang. Oke. Sebelumnya aku jelasin aja dulu ya perbedaan analog yang sekarang dan yang dulu ya. Dari segi fungsi tuh udah jelas kalau dulu dan sekarang tuh beda. Karena dulu kamera analog itu dia jadi pilihan utama karena emang gak ada kamera digital. Terus juga dia itu semua aktivitas tuh diambilnya pakai itu. Kalau yang sekarang itu menjadi pilihan, apakah itu sebagai media cuman untuk anak muda sekarang cuman ngabadikan momen biasa aja, atau juga bisa dipakai profesional. Kalau yang dulu nggak ada pilihan tuh, semua kamera semua, bahkan dulu masih pakai handycam juga kan untuk video. Nah kalau yang sekarang tuh ya kayak gitu sih. Berarti kalau dulu tuh kayak analog itulah satu-satunya tuh ya. Foto. Iya, karena dulu handycam juga masih pakai film itu juga. Ya. Nah dari kamera itu tadi Bang, kayak masih sering dipakai nggak sama anak muda sekarang ataupun kayak sama anak muda zaman dulu gitu? Apa ada perbedaannya gitu? Kalau untuk penggunaan atau pemakaian kayaknya sih zaman dulu dan zaman sekarang tuh sama-sama masih dipakai sih. Kalau dulu mungkin sering dipakai buat misalnya ada acara keluarga atau acara kampus mungkin. Itu di zaman dulu sih, di era dulu. Kalau di era sekarang mungkin banyak dipakai buat mengabadikan anak muda sekarang tuh mengabadikan momen bersama teman-teman, bersama masih nggak jauh beda sih, cuman mungkin ya kalau dulu ya memang mau nggak mau pakai itu, kalau sekarang bisa jadi opsi. Terus dari segi harga itu apakah analog dulu lebih mahal dan apakah analog sekarang itu lebih murah gitu? Kalau dari harga kalau kita bicara rupiah udah pasti lebih mahal. Cuman kenapa bisa lebih mahal kan itu kan karena inflasi ya, karena jumlah mata uang dulu dan sekarang itu kan berbeda ya. Jadi dulu yang harganya satu roll itu mungkin cuma 5.000, sekarang bisa sampai 150-an ribu. Tapi itu di zaman dulu juga sama sih harganya. Jadi bisa dibilang untuk harganya sama sih sebenarnya. Nggak jauh beda. Nggak ada jauh bedanya ya kan. Kalau dari segi kelebihannya itu Bang, misalnya entah yang zaman dulu tuh lebih gimana modelnya lebih bagus, atau dari yang zaman sekarang mungkin lebih bagus modelnya, atau kayak kejernihannya tuh lebih bagus atau gimana Bang? Jadi kalau untuk zaman dulu itu kayak yang aku bilang tadi itu nggak ada pilihan. Jadi mau nggak mau tuh dari kamera tuh filmnya dipoto, dia langsung filmnya tuh dicuci dan dicetaknya tuh di kertas. Nah kalau di zaman sekarang tuh ada opsi tadi bisa di scan dan itu kita dapat soft filenya. Nah soft filenya itu bebas mau kita gimanain, mau kita cetak ke kertas atau mau enggak. Jadi kelebihannya sih ya di situ sih, di zaman sekarang tuh bisa
bisa ada file digitalnya. Kalau zaman dulu kan dia cuma bisa dicetak kertas dan nggak bisa di-scan lagi, dan memang dulu medianya belum ada. Kalau dari bentuknya nih, kalau dari bentuknya itu apakah kayak emang sama kayak dulu atau ada perubahan sedikit demi sedikit gitu dari bentuknya? Kalau untuk bentuk sama sih, karena memang untuk sampai saat ini kamera analog atau kamera film itu udah nggak diproduksi lagi ya. Yang diproduksi juga cuman kamera-kamera yang dari plastik-plastik gitu, dan itu ya bentuknya sama dan fungsinya secara konseptual sama, dan kebanyakan yang beredar juga sampai sekarang, apalagi yang kamera profesional tuh kamera-kamera yang zaman dulu udah dipakai bekas, udah tangan keberapa baru dijual lagi gitu sih. Lebih ke jadi barang antik ya? Jadi barang koleksi sih sebenarnya. Boleh lihat contohnya kan, Bang? Ada contohnya? Ada contohnya beberapa di sini. Boleh maksudnya boleh ditunjukkan Di belakang itu semua masih sama persis. Boleh dibuka aja. Jadi ini apakah masih bisa digunakan atau ini masih bisa digunakan? Untuk yang kita pajang di sini hampir semua masih bisa kita gunakan, karena memang ini koleksi kita pribadi sih. Ini kalau misalnya ini dari apa gimana? Maksudnya kayak ada spesifikasinya lagi atau enggak gitu? Kayak tahap-tahapnya gitu. Jadi ini salah satu jenis kamera yang diproduksi agak lama ya. Ini tahun 65, dan ini jenis kamera rangefinder. Bisa dibilang ini kamera sebelum ada SLR. Nah, kalau zaman sekarang kan udah DSLR, digital SLR kan. Kalau zaman dulu tuh atau kamera film itu masih SLR. Nah, ini dia di bawah SLR ya, atau generasi di sebelum SLR. Ini Canon Net KL17, ini keluaran dari Canon. Dia tahun 1965. Ini banyak digunakan oleh wartawan-wartawan zaman dulu karena memang ini lebih simpel dan lebih cepat digunakan. Oh, ini masih ini masih pakai roll kamera atau apa? Masih pakai roll semua. Yang kita jual di sini, yang kita pajang di sini masih pakai roll film semua, Pak. Dari yang kamera yang pernah Abang gunakan tuh, analog tuh yang mana yang paling Abang suka hasilnya atau yang paling bagus menurut Abang? Dari yang aku suka tuh, mungkin yang lebih sering aku pakai ya. Yang paling sering aku pakai tuh ada dua jenis. Itu kamera yang rangefinder. Itu ada Leica M6 atau Leica M6. Itu karena lebih cepat digunakan, simple, dan juga itu salah satu kamera high-end item lah, yang agak rare dan agak lumayan pricey sih sebenarnya. Untuk hasilnya juga kayaknya hampir semua orang tahu kalau kualitas kamera Leica itu bagus sih. Bagusnya gimana mungkin hampir semua orang udah tahu. Satu lagi tuh kamera SLR, itu Nikon F4, itu udah semi auto, udah hampir kayak kamera sekarang. Dia spesifikasinya semua udah hampir, pokoknya udah sama kayak kamera sekarang, cuman dia masih pakai kamera film. Itu biasa aku pakai untuk acara-acara atau event yang memerlukan kecepatan sih, maksudnya kayak olahraga atau event-event kayak musik, karena aku juga beberapa kali di hire untuk dapat job yang kayak gitu sih, kayak pertandingan olahraga atau musik-musik tadi, acara-acara musik tadi. Jadi udah gitu aja kali ya, mungkin informasi dari Abang mungkin cukup untuk kami analisis lagi, dan boleh nanti ada seksi foto kita pakai kamera ini. Oke, siap ya. Terima kasih ya Bang. Terima kasih ya Bang. Ya. Biar bisa masuk, terus ini dimasukin, udah gini, ini dipastikan dia sampai ke bawah dulu, baru ini kan ini muter gini ya. Nah ini dia harusnya ada lidahnya lagi kan, karena ini film bekas atau film percobaan, jadi nggak ada ujungnya, jadi ini bisa
ini bisa langsung dilewatin aja sih. Kalau film baru kan memang udah terbentuk. Udah film baru udah terbentuk. Nah ini disambungkan ke sini dulu biasanya ya, atau bisa jadi bisa langsung diapain dulu. Nah harus hapus sih dia. Karena dia beda kamera beda sih satu. Kalau udah ini rapat, dijepret dulu sekali, udah kejepret, putar lagi, baru pokoknya dia harus diangkat ini baru angkat itu, barulah. Tah dia ada glownya kayak gini, kalau kayak gini dia tinggal geser, atau yang kayak gini, tergantung kamera sih. Udah ini tinggal jepret, putar lagi, putarnya sampai mentok gini dia, udah mentok gini baru dijepret. Kalau emang masih ada putarannya, itu aja sih kan. Nah, kalau ini kan film contoh. Nah ini biasanya tuh, yang ini pastikan dia apa ini, jangan ini, jangan pasang. Maksudnya ini dong. Sekian hasil wawancara kami. Terima kasih. Bye.